acara selanjutnya yaitu informasi kepesantrenan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kyai Haji Habil Homa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi berbagai macam anugerah dan kenikmatan. Barangkali sepantasnya lah kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga diaturkan kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Ecae katose ngobrol maun lah dia kayak lagi bisa pidato soalnya sih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Pak Bu atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka silaturahmi wali santri baru, sekaligus juga syukuran tasyakur di mana anak-anak kita alhamdulillah dengan segenap perjuangannya dan ibu bapaknya juga tidak sedikit perjuangannya, Masya Allah luar biasa. Dan pada hari ini alhamdulillah putra putri bapak bisa melampaui tahapan awal di mana anak-anak kita dimohon untuk tidak pulang selama 40 hari. Saya yakin terutama ibunya ini perjuangan yang sangat luar biasa. Iya, bantalnya setiap hari mungkin basah terus ya Bu ya. Soalnya pengalaman soalnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menggambar atau akan memberikan informasi sedikit tentang Pondok Pesantren Habil Ilmi yang mudah-mudahan dengan Bapak lebih mengenal pondok ini, kita memiliki satu kerjasama yang baik, sinergi yang baik dalam rangka bersama-sama untuk menghantarkan putra-putri kita pada apa yang kita harapkan bersama, menjadi anak-anak yang solih dan memiliki ilmu yang manfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa yang ingin disampaikan. Yang pertama mengenai kegiatan, yang kedua yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Habil Ilmi. Alhamdulillah tadi baru saja kita saksikan anak-anak kita bisa menghafalkan, walaupun jujur Pak ada sebagian yang mungkin belum hafal seluruhnya dan sebagian besar sudah hafal, dibuktikan dengan bersama-sama selesai dari bait pertama dengan sampai bait terakhir. Tapi ada yang masih belum lancar ya, karena kami di sini Pak Bu tidak menetapkan target dan tidak memaksakan, itu sesuai dengan prinsip manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dialah nanti yang akan lebih banyak dan lebih cepat menyelesaikan program. Ya, jadi kami tidak memaksakan harus sekian hafal hari ini dan sebagainya. Tadi yang dibaca oleh anak-anak adalah kitab Aqidatul Awam, merupakan simbolik bahwa yang pertama kali mesti kita pelajari adalah ilmu tauhid. Jadi tadi itu adalah ilmu tauhid
Dan anak-anak sebenarnya Pak, perlu saya informasikan itu yang pertama itu harus melampaui, yaitu menghafalkan 4 kitab, 4 hal. Yang pertama adalah tadi Aqidatul Awam, terus bacaan sholat dan juz 30, juz amma, dan satunya adalah jurmiyah awal. Itu adalah tahapan awal yang harus dimiliki kemampuan anak-anak kita untuk ke jenjang selanjutnya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memaparkan sedikit sebagai informasi tentang kegiatan putra-putri kita di pondok ini. Putra-putri Bapak itu diharapkan bangun itu sebelum sholat subuh. Jadi untuk putra itu sholat subuhnya di masjid. Sebab kami bukan mewajibkan Pak untuk berjamaah, tidak mewajibkan. Karena Allah saja tidak mewajibkan jamaah. Saya terlalu lancang kalau mewajibkan jamaah. Cuman saya menganjurkan dengan sangat, melatih, membiasakan anak-anak kita untuk selalu sholat berjamaah. Jamaah sholat subuh anak-anak di masjid. Kalau yang putri dengan Ibu Nyai di sini. Setelah pulang dari masjid itu dilanjutkan langsung jam 5:30. Anak putra putri Bapak itu mengaji, kami istilahkan mengaji bandungan. Saya sampaikan ini tiada lain agar Ibu betul-betul memahami bagaimana perjuangan anak-anak kita di sini, sehingga berdoanya lebih mantap lagi. Semoga anak-anak kita diberi kekuatan, sehat jasmani dan rohaninya dalam rangka menempuh program-program yang telah disiapkan oleh pondok. Setelah sholat subuh dilanjutkan dengan mengaji bandungan, yaitu mengaji secara umum. Secara umum setiap hari kitabnya berbeda, meliputi akidah, akhlak, kemudian tasawuf, kemudian ulumul Quran. Dalam hal ini adalah yang dipakai mustalahut tajwid. Tajwidnya ada dalam pelajaran dirosah. Mustalahut tajwidnya saya sendiri yang memberikan atau menyampaikan materinya. Kemudian akhlakul ibadah, kemudian dasar-dasar tasawuf, walaupun anak tidak dikenalkan bahwa itu adalah tasawuf, tapi kebersihan dan kehalusan hati. Kitabnya setiap hari berbeda, jadi 7 hari ini berbeda, sampai dengan hari Jumat pun disampaikan. Jadi full 7 hari itu anak bandungan. Setelah bandungan kemudian anak ini atau putra putri Bapak mengaji secara sendiri-sendiri, yaitu ngaji Al-Quran. Untuk yang juz 1 sampai juz 10 dibimbing oleh anak saya Al-Ustazah Najwa Salsabila Esos. Kemudian untuk yang juz 10 dan sampai dengan juz 20 itu oleh Ibu Nyai langsung. Dan Ibu Nyai juga alhamdulillah bagi yang sudah khatam hafaz, beliau itu membimbing qiraah wars. Jadi beliau membimbing hafaz juga wars. Dan insya Allah kalau sampai masih ada waktu bisa dilanjutkan Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah untuk tahun ini telah dibuka program tahfidz. Cuman tidak harus, yang berminat dan mampu saja silakan untuk bisa mengikuti program tahfidz yang dibimbing oleh Al-Ustazah Najwa Salsabila. Beliau itu mendapatkan kemampuan tahfidznya itu di pondok pesantren Al-Munawwir Kerapyak. Jadi beliau ketika kuliah di Jogja, pulangnya ke pondok Al-Munawwir Kerapyak,
Kemudian beliau dibimbing langsung oleh ibunya Sofiah Hafizah. Iya. Cuman kami tidak mewajibkan, tapi barangkali berkenan putra putri Bapak, silahkan. Setelah itu kemudian Bapak Ibu sekalian, anak putra putri kita itu mempersiapkan diri untuk bersekolah. Jam 7 itu harus ada di sekolah. Jam 7 kemudian putra putri Bapak ada di sekolah sampai dengan jam 2:30 sore. Bagi yang aliyah, yang sanawiyah itu jam 1. Kalau yang baru itu masuknya siang, jam 1. Jam 1 sampai jam 5:30 sore. Sedangkan paginya digunakan untuk mutola'ah. Jam 8 sampai jam 10 putra putri Bapak harus berada di sini itu untuk mutola'ah. Habis zuhur sampai jam 2 tidak ada kegiatan Pak Bu. Jam 2 sampai dengan asar itu ada kegiatan, yaitu kami di sini menyebut istilahnya setoran hafalan. Ada beberapa kitab, beberapa pelajaran yang harus dihafalkan anak-anak, tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami tidak mengenal atau tidak menggunakan sistem target. Jadi kami menggunakan sistemnya adalah fastabiqul khairat atau manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan bisa cepat selesai dan bisa menambah, bisa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Sholat asar, dan setelah sholat asar putra putri Bapak itu dilanjutkan dengan mengaji kitab, namanya kitabnya setelah sholat asar, setelah salam itu pembiasaan membaca surat Al-Waqiah, surat Waqiah. Dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dari surat Waqiah ini. Sangat luar biasa. Ya, terutama bagi bapak-bapak yang mohon maaf sedang berusaha. Insya Allah didoakan oleh putra-putrinya di sini dengan membaca surat Waqiah. Setelah membaca surat Waqiah, kemudian dilanjutkan mengaji kitab Durratun Nasihin. Tetapi ini tidak wajib. Silahkan yang mau, silahkan ikut ngaji. Yang pengen istirahat, silahkan istirahat. Iya. Jadi tidak termasuk yang di absen. Tetapi ternyata alhamdulillah yang mengikuti pengajian banyak juga, yang istirahat juga ada. Iya. Kami nggak memaksakan untuk mengaji Durratun Nasihin ini, kitab Durratun Nasihin, yang insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dari ini. Kenapa kami ini? Karena kami merasa anak-anak ini terlalu berat bebannya di sekolah. Jam 3 baru pulang, Bu. Jam 2:30 itu baru pulang dari sekolah. Jadi bagi yang kuat, bagi yang tidak capek, silahkan untuk bisa mengikuti pengajian. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kalau yang putra itu di masjid, karena diharapkan putra bapak itu bisa mendapatkan keberkahan para kiai dulu yang mungkin sempat duduk di tempat itu, kemudian diduduki oleh putra bapak, dan berkahnya para kiai aulia untuk pesantren itu mudah-mudahan bisa mengalir dan merembes dalam tubuh putra putri bapak. Jadi kami mengharuskan untuk sholat maghrib di masjid. Setelah pulang dari masjid, kemudian putra putri bapak itu dilanjutkan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi 1 kali dibimbing oleh Ibu Nyai atau Barakatul Ulama, Bu Hajjah Barakatul Ulama. Itu istilah kami di sini one day one juz, 1 hari 1 juz. Jadi 1 hari 1 juz. Sehingga 1 bulan itu bisa khatam Al-Quran.
Kemudian setelah itu sampai Isya Bu Pak, sampai Isya, sholat Isya berjamaah. Setelah sholat Isya kemudian dilanjutkan dengan dirosah diniyah dari jam 8 sampai jam 10. Dirosah diniyah jam 8 sampai jam 10. Baru selesai putra putri Bapak dari kegiatan itu jam 10 malam. Selesai. Nah, untuk dirosah materi pelajaran yang disampaikan meliputi nahwu shoroh, fikih, hadis, ilmu hadis, Al-Quran, ilmu Al-Quran, juga ilmu waris. Dan untuk warisnya insya Allah saya sendiri. Untuk fikih dan ilmu alat atau ilmu nahwu dan shoroh yaitu disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Firdan, Zaid Muhammad Firdan, SPDI. Iya. Beliau lama di pelosok. Iya, jadi beliau itu mengambil ilmu kepesantrenannya, ngaji kitabnya itu di pelosok. Ini sekalian memperkenalkan saja Pak Bu. Iya, sekalian memperkenalkan. Untuk kelas awal meliputi jurmiyah, apalagi kan? Tajwid, jurmiyah, kemudian safinah, nahwu, shoroh. Itu dibimbing oleh Ustazah Hanifah Amalia, SPDI. Iya. SPD, maaf SPD, ya, nggak ada i-nya. Dan untuk cara membaca atau memaknani kitab dan apa namanya, kaifiatul ma'ani dengan tajwidnya, itu yang membimbing adalah Al-Ustazah Najwa Salsabila Esos. Untuk ilmu fikih, kemudian usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis itu dibimbing langsung oleh Al-Ustaz Faiz Mustafa Abbas M.Hum Haji Faiz Mustafa Abbas M.Hum. Beliau itu pernah mengambil jurusan hadis di Sudan. Beliau lahir di Mekah karena lama bermukim di Mekah. Alhamdulillah, kalau ibu bapak putra putrinya berkenan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, silahkan. Tapi kami tidak mewajibkan, silahkan yang berminat saja. Jadi terus untuk akidah dan akhlak, saya langsung yang membimbingnya dari mulai kelas 2 sampai kelas terakhir, dan kami punya takhusus yaitu mendalami ilmu waris. Insya Allah minta doanya, mudah-mudahan Allah berkenan. Itu kami akan menambahi program falak, ilmu falak, tapi itu masih dalam rencana karena waktunya Pak yang tidak kebagi itu waktunya. Ini juga sangat padat sekali. Untuk anak-anak yang sudah muhadharah, sudah takhasus, itu akan praktek langsung cara membagi waris. Itu di rosahnya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk kegiatan mingguan putra putri bapak itu malam Jumat diawali dengan membaca surat Yasin, dibimbing langsung oleh Ibu Nyai. Kemudian setelah sholat Isya kegiatannya adalah meliputi istighosah, marhabanan, terus
Oh iya, untuk untuk kegiatan sekolah, baik konsultasi tentang pendidikan formal itu akan dibimbing langsung oleh Al Ustazah Ikna Maulida SPD. Karena beliau adalah aktif juga di Madrasah Sanawiyah, guru MTS. Jadi yang berkaitan dengan terutama yang lebih khusus adalah ilmu-ilmu eksak, matematika, biologi, IPA. Nah, itu beliaulah nanti, anak-anak nanti putra-putri Bapak silakan bisa berkonsultasi langsung dengan Al Ustazah Ikna Maulida. Untuk malam Selasa itu kegiatannya adalah oh ya, maaf, pagi Jumat itu, malam Jumat itu yasinan, istighosah, kemudian marhabanan. Marhabanan ada dua macam, marhabanan buntet dan marhabanan khusus ya. Selanjutnya pagi Jumatnya itu tahlil. Setiap bulan sekali anak-anak berziarah ke para kiai almarhumin buntet pesantren. Jadi anak-anak dibawa ke Makbaroh untuk tahlil di Makbaroh. Selanjutnya malam Senin itu setelah sholat Isya, kegiatan yang dilakukan oleh putra-putri Bapak adalah, kalau kami menyebut di sini istilahnya lalaran. Ya seperti ini Pak tadi. Muhafadzah seperti ini, hafalan seperti ini. Ya. Tergantung kelasnya. Jadi tidak hanya Aqidatul Awam, ada Jurmiyah, ada Alfiyah, ada Amriti dan beberapa kitab yang lain, tergantung kelasnya. Jadi nanti berkumpul di sini semua, seluruh kelas masing-masing untuk lalarannya dengan kitabnya masing-masing. Dan mohon maaf ya, demi memberikan semangat buat anak-anak supaya jangan bosen, iya, di musiki Pak, iya, supaya jangan bosen. Setelah itu kemudian dibimbing oleh Al Ustaz Zaid Muhammad Firdan, itu dilanjutkan dengan bahsul kutub dan musyawarah, yaitu berisi tentang beberapa permasalahan fikih, kemudian permasalahan real, masalah nyata di kehidupan yang berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi nanti ada bentuknya, yaitu beberapa pertanyaan yang dibahas oleh anak-anak di bawah bimbingan beliau ini. Nanti selesai, beliau nanti akan mentahkik, mentahkik permasalahannya. Itu dilaksanakan 1 minggu sekali, tepatnya malam Senin. Kemudian malam Selasa, Bapak Ibu, ini untuk malam Selasa itu kegiatannya adalah meliputi hadroh, kemudian simtuduror, dan belajar khitobah. Khusus hari Jumat setelah sholat Jumat ini dikhususkan untuk kelas 3 aliyah, bukan sanawiyah. Yang putra-putrinya aliyah belum mengikuti program ini. Yang sudah aliyah kelas 3 ba'da sholat Jumat itu persiapan pengabdian masyarakat. Jadi berlatih menikahkan, berlatih khutbah, berlatih memimpin tahlil, berlatih ya yang di masyarakat aja, memandikan jenazah, kemudian menyembelih hewan dan sebagainya. Itu malam setelah sholat Jumat, seminggu sekali. Kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mengajar di kelas dan sebagainya. Pokoknya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mohon maaf karena waktunya juga banyak. Pesertanya banyak, sedangkan waktunya sampai asar, sehingga kadang-kadang ya beberapa minggu, menikahkan baru beberapa minggu selesai programnya. Jadi tidak langsung.
Itulah gambaran singkat Pak kegiatan yang atau program yang dilaksanakan oleh putra putri Bapak. Dan perlu diketahui juga bahwa di Pondok Pesantren Habil ini ada program tapi khusus untuk aliyah, anak kelas aliyah, yaitu mengabdikan di masyarakat. Dan itu bukan latihan, tapi kalau khutbah ya harus di masjid. Dimulai dari kelas 1 aliyah sampai dengan kelas 3 aliyah programnya. Silahkan sempatnya kapan dilakukan, silahkan dilakukan. Meliputi ada sudah draftnya Pak, formatnya sudah ada, meliputi semua yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Dan sangat diharapkan dilakukannya adalah di daerahnya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu ketika putra-putri Bapak ingin melaksanakan semua program yang telah kami rencanakan untuk minta bantuannya, memberikan bantuannya untuk bisa melaksanakan program. Sebagai contoh, ada anak yang ingin khutbah di masjid, maka barangkali belum bisa menyampaikan ke DKM-nya, bisa diantar oleh orang tuanya untuk bisa meminta waktu 1 atau 2 kali khutbah untuk melaksanakan khutbah. Tentunya setelah kami siapkan di sini Pak Bu, kalau kami dianggap layak dan bisa ditampilkan, bisa di masjid, baru kami berikan izin. Enggak langsung Pak, saya juga enggak. Biasanya di training dulu di masjidnya binaan saya. Jadi biasanya saya itu khutbahnya ini, baru kemudian diberikan ke anak ini khutbah, baru dipersilakan ke masjid yang lain. Oh iya, saya juga kenalkan ini salah satu pembina dan pengasuh di Pondok Pesantren Habil Ilmi, yaitu Mas Panji. Ya. Beliau ini sangat dalam bidang usaha. Iya, jadi wira swastawan. Jadi nanti konsultasi tentang bagaimana hal itu silahkan bisa nanti putra-putri Bapak untuk dibimbing langsung oleh beliau. Yang namanya santri Pak nggak mesti harus bisa ngaji saja, bisa dagang juga Pak. Iya. Harus, karena dunia dakwah itu tidak mesti harus di depan kitab, tetapi dunia dakwah itu banyak sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, jadi sekaligus juga nanti motivasi hidup. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga Pak di sini, bahwa di Pondok Pesantren Habil Ilmi tidak ada pendisiplinan dengan menggunakan hukuman fisik. Alhamdulillah sudah lama kami tidak menerapkan hukuman fisik. Tidak ada anak disetrap, gitu, suruh berdiri, gitu, atau mamanya dibotaki, gitu. Nggak ada juga. Insya Allah. Alhamdulillah. Ustadzah Najwa Salsabila, beliau ini pernah dibekali pendidikan tentang bimbingan konseling. Oleh sebab itu, apabila ada permasalahan-permasalahan yang muncul pada putra-putri Bapak, maka pendekatannya itu adalah pendekatan psikologis, pendekatan bimbingan konseling namanya. Jadi dibimbing, dicari jalan keluarnya bersama-sama, tidak menggunakan hukuman fisik. Enggak ada yang istilahnya disuruh disel, namanya kayak beberapa pondok. Kalau dulu kafirdan disel ya Kang ya. Di pondoknya ya, bukan kafirdannya. Iya. Bukan. Tapi pondoknya mengenal itu. Mohon maaf, anak saya juga masih mengenal hukuman semacam itu, dibotak, diputer-puterkan, diguyur pakai air solokan. Tapi insya Allah kalau kami di sini sangat menghindari itu,
Kalaupun kita masih, nah disinilah makanya hikmahnya atau kegunaannya kita hari ini berkumpul, kita nanti dimohon kerjasamanya. Kalau ada permasalahan, mari kita selesaikan bersama. Ya, kalau masih bisa diselesaikan. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti putra putri bapak itu dilengkapi dengan absen, Pak. Ya, perlu saya sampaikan di sini. Ada 10 kegiatan yang ada absennya. Tujuan utamanya adalah buat kontrol saya, Pak. Iya, ngontrol saya bagaimana anak ini ada atau tidak dan sebagainya. Cuman di sini sebagai bentuk apa istilahnya? Kalau anak ini tidak mengikuti kegiatan, maka anak itu untuk diminta menggantikan dengan kegiatan yang lain yang lebih manfaat. Ada yang dengan menggunakan baca Al-Quran, ada juga yang dengan bersodakoh. Satu kali tidak mengikuti kegiatan, putra putri bapak dimohon untuk menyisihkan uang jajannya 2.000 rupiah, Pak. Satu kali tidak mengikuti kegiatan itu 2.000 rupiah. Uang jajannya dimohon untuk disodakohkan kepada pondok. Nah, ini di sini kami mohon kerjasamanya, Pak. Biarlah anak kita itu suruh milih apakah dia itu mau kegiatan atau mengurangi jatah jajannya. Ada orang tua yang malah justru menyiapkan, ini nak, kalau nanti Pak Kiai minta takzir, ini saya datahkan katanya sekian ribu, yang gak jadi anaknya keenakan. Sudah saya sampaikan, Pak, tapi nanti anak saya gak betah. Jadi ya susah jadinya, anaknya tidur saja, Pak, karena sudah punya uang untuk bayar takzir itu dari orang tuanya disiapkan. Nah, di sini saya mohon sekali, biar anak itu memilih, berpikir, kalau saya nggak ikut kegiatan 2.000 nih, hilang uang jajan saya. Dengan harapan seperti itulah, karena sekali lagi kami menghindari hukuman fisik, biar anak mengenal pilihan itu. Kalau anak saya waktu di Kudus, Pak, maaf, kalau di Kudus dulu itu laporan anak saya, Pak, uangnya kurang 30. Kenapa? Buat bayar takzir. Kenapa? Tidak ikut jamaah 3 kali. 1 kali itu 10.000. Ya, tapi anak-anak rupanya berat juga 2.000 itu. Buktinya ya walaupun terpaksa niatnya jamaah, bukan di kongkon bayar 2.000. Ya udah nggak apa-apa lah. Awal-awal seperti itu dulu. Insya Allah dengan selanjutnya kemudian akan terbiasa. Mohon maaf dan mohon izin, inilah yang dimanfaatkan. Nah, uang itu kemudian saya kumpulkan dan untuk berbagai kegiatan dan dikembalikan lagi kepada anak-anak. Di awal tadinya saya itu inisiatifnya sodakohnya ke temennya, sok kemana sajalah. Tapi santri itu pinter-pinter, Pak. Jadi ini sodakoh ke sini, ininya sodakoh ke sini, jadi pas gitu. Maka dari itu, wah ya beli beres. Santri itu pinter, Pak. Iya. Insya Allah saya harus terus-terusan berpikir bagaimana cara untuk berbagai cara untuk bisa menandingi kreativitas santri ini. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu yang sementara ini dapat saya sampaikan, walaupun masih banyak, Pak, Bu, yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya. Sebagaimana tadi juga tidak ditampilkan semua, Pak, karena batas waktunya. Karena saya tahu dan saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak meninggalkan aktivitas ke sini dan tentunya sangat banyak yang ditinggalkan. Kemudian selanjutnya bapak dan ibu sekalian,
kami itu juga ingin masukan dari Bapak dan Ibu, atau ada hal yang ingin ditanyakan oleh Ibu dan Bapak, silahkan kesempatan ini untuk disampaikan. Boleh, silakan Pak, apa saja masukan, bebas saja Pak. Jangan khawatir, jangan tahu, karena kita itu sama-sama untuk membimbing anak-anak kita, demi anak-anak kita. Silakan, ada yang tidak jelas, ada yang ingin disampaikan, harapan yang ingin disampaikan, silakan untuk disampaikan. Mungkin karena waktu zuhur jam 12, nanti mohon maaf kami akan batasi saja. Silakan nanti pada saatnya kami anggap selesai. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.